Ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara-saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Jemaat silahkan duduk. Saudara-saudaraku, hari ini kita mau mensyukuri bersama ulang tahun BMGJ di tahun 2022. Sekaligus kita mensyukuri karya penginjilan di Tanah Jawa, serta mensyukuri karya bersama kita sebagai kesatuan Gereja Jawa di Indonesia. Tentu dalam rasa syukur ini kita tidak meniadakan pergumulan-pergumulan internal dan eksternal gereja, seperti menghayati bagaimana kita memaknai hidup yang dipengaruhi situasi seperti pandemi yang belum berakhir dan persoalan lain di masyarakat. Menjadi sangat penting kita diajak menjawab pertanyaan, bukan sekedar pertanyaan seberapa jauh kita sudah melangkah bersama Yesus, melainkan juga seberapa dalam kita tinggal di dalam Yesus, sang pokok anggur yang benar itu. Sebab di luar Yesus Kristus, sang pokok anggur itu, kita tak dapat berbuat apa-apa, apalagi berjalan jauh. Hai umat Tuhan, pujilah Tuhan, sang Raja yang maha mulia, pujilah Dia yang menuntun hidupmu. Nyanyian jemaat Kidung Jemaat nomor 10. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari bersama kita mengakui segala kelemahan kita dalam Tuhan didasarkan pada firman Tuhan yang berkata demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Apakah saudara dan saya telah menjalankan perintah Tuhan dengan setia untuk tinggal dalam kasih-Nya? Tentu kita sudah
berupaya sedemikian rupa untuk bagaimana hidup berkenan pada Allah. Namun kita menyadari bahwa tentu ada banyak kekurangan dan kita belum sempurna untuk melakukannya. Maka mari kita bersama-sama mohon pengampunan, kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami menyadari sebagai anak-anak Allah kami sudah berupaya bagaimana kami menjadi pribadi yang mau patuh kepadamu dan menjalankan perintah-Mu dengan sungguh-sungguh. Namun kami juga menyadari betapa kami ringkih dan seringkali kami juga tidak melakukan dengan sepenuh hati apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami mohon pengampunan dalam ibadah ini. Biarlah Engkau sucikan hati kami masing-masing untuk kami menjadi pribadi yang hari ini boleh menerima rahmat-Mu dan hadirat-Mu boleh kami rasakan melalui pujian dan firman Allah. Dan ibadah Sabat ini menjadi satu bentuk di mana Engkau memberikan pengajaran yang baru buat kami, dan kami akan melakukan perintah-Mu dengan segenap hati. Inilah Tuhan pengampunan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama mengakui dosa. Amin. Mari kita bersama juga landaskan pengen kita dengan kidung jemaat kita dari 467 bait pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan terima berita anugerah. Firman Allah berkata demikian, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat dosamu. Yesaya pasal 43 ayat 25. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya perhatikanlah nasihat ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Karena itu marilah kita akan saling mengampuni satu sama lain, Bapak Ibu Saudara, untuk saling berhadapan dan katakanlah saya mengampunimu. Ya, kiri kanan, saya mengasihimu, saya mengampunimu. Ya, dengan segenap hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan kita mengatakan saya mengampuni, saya memaafkan kamu, kita mengatakan demikian harus lahir dari hati yang terdalam karena Kristus sudah melakukan di atas segala-galanya. Mari kita akan respon firman Tuhan dengan kita bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 58 ayat yang pertama atau bait pertama sampai yang ketiga. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah.
Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Kita siapkan hati kita untuk ibadah ini dengan kita akan bersama mendengarkan firman Allah. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah di dalam perestuan Roh Kudus, pada jam ini kami sangat bersyukur oleh karena anugerah-Mu semata yang boleh membuat kami ada sekarang ini, dan kami boleh dengan sigap bahkan dengan penuh semangat untuk menguduskan hari Sabat pemberian Tuhan. Kami sangat bersyukur oleh karena warga jemaat Tuhan telah tuntun dari rumah masing-masing, boleh menyembah bahkan memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama juga membaca bagian firman Tuhan, dan kami akan merenungkan, dan biarlah Roh Kudus yang pimpin kami boleh mengerti kebenaran, dan kami akan melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Kalau kuasa lain, kuasa gelapnya akan mengganggu jalannya firman Allah diberitakan, bila Tuhan singkirkan di tempat ini. Mau berkati hamba-Mu yang akan membaca bagian firman Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang akan berkarya sedang persiapan yang sudah dilakukan. Sekali lagi berkata lektor yang akan membacakan bagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, bersama-sama kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, ada sukacita? Amin. Ya. Saya bersyukur hari ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara. Ya, tentu yang pertama kali saya ada di sini. Ya. Jadi kalau tidak memperkenalkan diri nanti siapa dia gitu. Walaupun sudah ada di berita jemaat ya, nama saya Soekarmo, pendek saja. Saya asli dari Banyumas ya, dari Purbalingga.
dan bersyukur juga ada di tengah Bapak Ibu, dan saya melayani di Gereja Kristen Jawa Arciwinangun di Purwokerto ya sudah 22 tahun, dan sebelumnya saya ada di Blora, Jepara, Rembang, dan di daerah Kudus ada kurang lebih 10 tahun. Jadi sekarang sudah 32 tahun saya melayani dan bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur juga cukup lama saya bekerja sama dengan GKJTU Ngawen ya, dengan Pak Sahirul Yahya waktu itu almarhum, dan saya banyak ditolong oleh dia. Saya mendampingi warga jemaat yang ada di Pantura cukup lama, dan sampai di Ngawen saya cukup lama, ada kurang lebih 3 tahun. Jadi saya tidak asing dengan GKJTU ya, Blora juga kami ada di sana, dan Pak Sahirul Yahya saat itu almarhum banyak memberikan dukungan ya. Ya, salam hangat juga dari warga jemaat Tuhan, warga dan majelis ya dari GKJ Arciwinangun, Bapak Ibu Saudara, dari dan mengucapkan juga untuk salam persahabatan ya, dan dalam rangka HUT BMGJ yang ke-46 antara sinode juga GKJTU, GTJ dan GKJW dan juga GKJ. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya Arcawinon ada di mana begitu ya. Nah, jadi kalau ke Purwokerto itu Bapak Ibu kalau arah Baturantin ya kurang lebihnya dekat Unsud ya, di Fakultas Pertanian ya, kami ada di situ dan juga melayani sampai hari ini. Dan juga memang ada berapa warga jemaat yang dari Semarang ya, karena tugas sebagai perawat dan sebagai dosen dan sebagai guru juga kami melayani ada di tengah-tengah mereka. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mungkin cukup itu perkataan saya, dan mungkin setelah itu nanti selebihnya kalau bisa ngobrol setelah ini. Ya, bersama kita akan dipandu dengan satu tema dalam rangka HUT MGJ, bangkit dan pulih menyambut masa depan yang berpengharapan. Ya, dalam bahasa Jawa dengan menggunakan wungu kanthi gumbrigah kangge mabek dinten ingkang kebak ing pangajeng-ajeng. Dalam bahasa Banyumasan, karena ada khotbah bahasa Banyumasan yang buat saya ini diterjemahkan demikian. Kalau ada yang dari Banyumas, adakah yang dari Banyumas Bapak Ibu? Dari Purbalingga begitu, Kroya, Kebumen, Gombong ada? Oh enggak ada ya. Lah kira-kira dalam bahasa Banyumas begini, menyat lan balik gomabak dina ngesuk sing kebek pengarep-arep. Ini bahasa Banyumas. Dan lumayan nggih. Bahasa Banyumas itu bahasa yang paling mentok-mentok kan ya. Nah, kepriwen kabare Bapak Ibu? Ya, apik-apik bayan ya. Nah, kira-kira kayak gue Banyumasan ngaten nggih. Nah, angger khotbah Banyumasan orang ngerti kabeh ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu bahasa khas Banyumasan. Nah, yang memang dibuat ya dalam khotbah milad, tapi mungkin hanya dipakai sekitar Gombong, Kebumen, Purwokerto, dan untuk wilayah Wetan dan tidak dipakai. Ya, mari kita akan bersama-sama boleh merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita juga baca tadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua merasakan sebuah perubahan hidup. Bahkan kendala-kendala hidup yang kita jalani sepanjang tahun 2020, bahkan juga tahun 2021 karena COVID-19 ya, bahkan perekonomian yang memburuk oleh karena COVID-19 yang juga mendera dunia. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami situasi yang sama. Nah, pergerakan kegiatan hari-hari di mana kita juga mengalami situasi yang berbeda dari berbagai sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan juga yang lainnya. Nah, saudara-saudara, ini ternyata semua mengalami. Bahkan kegiatan harian dari berbagai sektor pertanian perdagangan itu di dunia ini kita mengalami bersama, dan bahkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, juga peraturan prokes ya, katakanlah protokol kesehatan, di mana kita sekarang masih pakai masker ya. Jadi maaf, saya tidak pakai masker karena madan pega begitu ya, madan kurang nyaman, jadi copot. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, copot sebentar ya, begitu. Ya, kita melihat juga dengan juga
peraturan ya, selain menggunakan masker, kemudian jaga jarak, bahkan juga menjaga kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini juga salah satu bagian, di mana juga menjauhkan komunikasi satu sama lain. Dan bahkan prokes ini juga adalah juga bagian dari kendala besar. Bagaimana juga dunia usaha bergerak, bahkan kegiatan atau aktivitas itu juga boleh berjalan sebagaimana yang kita harapkan, ternyata tidak terjadi. Bisa bayangkan gereja pun harus menggunakan ya katakan kali atau ping. Bahkan juga kita bersama melihat juga memang adanya ibadah secara online. Bahkan peraturan benar juga selama hampir 2 tahun ya kita beribadah di rumah masing-masing. Itu pun sesuatu di mana kita juga patuh pada aturan yang ada benar. Aturan prokes dengan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, bahkan mengurangi mobilitas secara otomatis, memutus komunikasi antar pribadi dalam dunia usaha apapun, bahkan di berbagai macam sektor yang ada. Dan kita merasakan semua itu. Memang kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh ya, katakanlah usaha secara online ya, bahkan berkomunikasi jarak dan semuanya bisa menggunakan secara online, Zoom dan Google Meet dan sebagainya. Tapi saudara, kita tidak maksimal ya untuk kita bisa melakukan hal-hal terkait dengan yang sifatnya menguntungkan. Nah saudara, kalau kita cermati intinya akibat dari wabah COVID ini telah juga membuat banyak orang kehilangan orang-orang yang sangat dicintai, kehilangan juga pribadi yang sangat dicintai, bahkan orang-orang yang sangat dekat, pribadi yang sangat berharga dan berguna yang selama ini ada di sampingnya. Dan selain itu juga kita melihat kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan berbagai macam kesempatan. Dan tidak sedikit ya orang yang tentu saja satu putus asa, mungkin sampai hari ini masih putus asa, bahkan hidup di masa depan yang tentu tidak menentu dan tanpa pengharapan. Saudara-saudara, kebetulan saya ada di Yakum ya, saya sebagai pastor Yakum pada waktu sejak tahun 2003 sampai sekarang. Sehingga saya bersyukur, dan kemarin Pak Novianto yang dekat GK saya dekat Yakum, cuman saya jalannya agak bingung ya, sehingga saya minta Sherlock gitu ya. Dan juga tadi kurang lebih dari hotel itu 15 menit gitu. Saya ada 3 bulan sekali saya rapat di Panti Wiloso kadang-kadang, dan di Citarum ya, di Gunung Cipto itu untuk briefing ya, dan juga di beberapa tempat ya Yakum yang dimana saya ditugaskan sampai sekarang ini, dan akan berakhir nanti pada 2026. Nah saudara, waktu saya mendampingi orang-orang sakit ya, dan dimana juga kena COVID, dan saya ada di situ dengan APD yang lengkap ya, dan juga sempat kena COVID dan sempat positif COVID juga ya. Bahkan harus mendampingi orang-orang yang kena dengan layar lebar, mendoakan di layar lebar, kadang-kadang dengan APD yang lengkap harus masuk orang COVID juga. Saya melihat betapa orang-orang yang kehilangan orang yang dicintai, waktu sakit ya mereka tidak boleh dikunjungi, waktu meninggal lebih-lebih dan sudah tidak lagi dikunjungi, dan kemudian sudah pasrah sumarah mring Gusti. Nah saudara, ini satu perkara yang memang dialami oleh setiap orang, lebih-lebih yang kena PHK. Yakum menggunakan juga waktu itu 3 hari masuk 3 hari tidak, jadi artinya separuh kerja separuh tidak. Makanya ada orang yang memang kena PHK dan memang sudah diputus untuk kontraknya. Nah saudara, selain dari itu juga dengan juga kenaikan BBM yang tentu saja mengganggu dan bahkan pikiran masyarakat. Baru saja mungkin hampir selesai COVID, sudah hampir juga selesai, ternyata BBM naik. Kemudian juga menambah beban hidup semakin berat, dan otomatis juga harga akan naik. Nah celakanya mungkin UMR atau MK juga belum ditata oleh negeri ini, karena memang sedemikian rupa masalah yang berlangsung dan bahkan mendera dunia, bahkan termasuk Indonesia. Nah setelah masalah ini sungguh-sungguh juga tidak terbayangkan kalau ada masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap. Kita boleh bersama mikir, mereka punya anak-anak yang harus disekolahkan untuk masa depan yang penuh harapan. Mereka punya tanggungan untuk cicilan rumah, kendaraan, rekening listrik, dan PDAM dan lain sebagainya. Ini tidak mudah.
Nah saudara, dari semua itu pergumulan yang juga berat ini semakin menekan secara manusiawi. Bahkan pengharapan akan juga masa depan seolah juga sudah begitu tidak banyak yang diharapkan. Nah saudara-saudara, selaku orang percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Kita pun terimbas akibat COVID-19 dengan berbagai macam kendala aktivitas yang kita miliki juga, termasuk dalam pelayanan gerejawi yang tadi disebutkan di depan. Nah saudara, dengan kenaikan BBM kita juga memang terimbas, dan kita juga memang mengalami, dan kita sama dengan masyarakat pada umumnya, dan kita yang berdoa bahkan punya Allah yang bisa diharapkan, kita pun mengalami situasi yang tidak beda dengan mereka-mereka ini. Nah saudara, kita harus jujur bahwa selaku orang percaya kita juga tentu sering khawatir, was lan sumelang. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa siapapun termasuk rohaniawan ketika COVID berlangsung, dan juga bagaimana mau ke rumah sakit nakut ketularan, kalau mau bergerak sana sini jemaat mantap Pak sampun ngantos kelewatan anginipun tindakan, jangan sampai terlalu banyak bepergian. Nah banyak kendala Bapak Ibu, kadang kita juga mudah terseret ya untuk tawaran instan untuk cepat keluar dari masalah yang kita hadapi. Jadi waktu zaman COVID saya menyaksikan betapa orang-orang yang meninggal ya di rumah sakit berkelimpangan, dan sampai pemakaman pagi sampai sore, dan saya mendampingi di pemakaman dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam dengan berganti APD 3 kali. Dan di pemakaman tidak ada keluarga. Dan di situ letaknya bahwa di pemakaman hanya ada gugus COVID, petugas-petugas yang ada di sana dari kecamatan atau kelurahan. Dan banyak bagaimana kehidupan ini ternyata diberhadapkan dengan situasi yang sangat mengkhawatirkan dan sangat takut. Ada banyak hamba Tuhan yang titip, Pak titip sekaligus ya, Bapak udah pakai APD, langsung saja ke pemakaman Tanjung, langsung ke pemakaman di daerah Teluk, Pak itu, langsung saja ke pemakam di daerah tempat-tempat di Sokaraja. Nah saudara-saudara, ketakutan atau waslan sumelang ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Nah saudara, tema khotbah hari ini dalam rangka kita berulang tahun yang ke-6 46 BMGJ ini dengan tema bangkit dan pulih, menyambut masa depan yang berpengharapan, yang kita landaskan pada bacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus, dalam perikop ini Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat yang pertama. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini memberi pengharapan bagi kita selaku orang-orang percaya. Amin saudara-saudara. Di pokok anggur yang benar, dan dia memberikan pengharapan buat kita di tengah kegaduhan situasi yang tidak nyaman. Dan tentu bersama kita juga berharapan pada pribadi yang mengatakan itu. Dia tidak mengatakan akulah pokok anggur yang baik, tidak. Tetapi dia berkata akulah pokok anggur yang benar. Dalam bahasa Jawa, aku ki wit anggur kang sejati. Nah itu artinya dia adalah sumber dari segala yang baik. Dan dia adalah sumber dari segala yang benar, dengan tegas dia mengatakan, bahkan juga menyatakan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada para pendengar pada saat itu. Dia adalah sumber segala pengharapan yang bisa diandalkan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Nah, jemaat yang terkasih dalam Kristus, pada masa perjanjian lama ternyata hal kaitannya dengan orang Israel. Nah, umat Israel itu digambarkan sebagai pokok anggur, bahkan kebun anggur. Nah, kebun anggur Allah adalah umat Israel. Yesaya 5
ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nah, namun juga dikatakan telah membuat kebun anggur, bahkan tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Yeremia 2 ayat 21. Dalam Yeskiel pasal 15 misalnya, umat Allah digambarkan sebagai pokok anggur. Dalam Yeskiel pasal 19 ayat 10, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya. Secara jelas bahwa pohon anggur menjadi simbol dari bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, ketika Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar, arti yang tepat dari bahasa aslinya adalah alethenos, yang artinya benar, sungguh-sungguh, asli, adalah aku ini. Nah, dalam perjanjian lama, simbol pohon anggur tidak pernah katakanlah digunakan, bahkan kurang dibahas. Ya. Nah, dalam gambaran Nabi Yesaya, kebun anggur itu telah menjadi liar, yaitu bangsa Israel. Nah, Nabi Yeremia mengeluh bahwa bangsa Israel telah menjadi pokok anggur yang rusak dan liar. Nah, dalam konteks Injil Yohanes pasal 15 ini, secara tegas kan bahwa bangsa Israel dikatakan, kamu pikir kamu adalah keturunan Israel, merasa diri umat pilihan Allah, maka kamu menganggap diri pokok anggur yang benar dari Allah. Maka Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar itu. Mengapa demikian? Nah, dalam hal ini oleh karena apa? Bahwa kenyataannya orang-orang Israel tidak akan menjadi alat keselamatan Allah karena hidupnya tidak bersandar kepada Allah dengan segenap hati. Nah, saudara, satu pengharapan yang dapat menyelamatkan manusia berdosa adalah ketika seorang memiliki hubungan yang benar dan sehat dengan Kristus, yang adalah sumber pengharapan yang sejati. Nah, jemaat yang terkasih dalam Kristus, berbahagialah kita yang bertuhan dengan Kristus. Amin, saudara ya. Berbahagialah kita yang bertuhan dengan Kristus. Kita tidak salah pilih untuk mempercayakan hidup kepada Dia. Saudara, saya bertobat menjadi orang Kristen itu baru tahun 84. Nah, tanggal 4 Juni saya menjadi anak Allah. Saat itu saya terima Kristus secara pribadi dan saya tahu nggak main-main ini hidup ini. Ya, waktu itu masih ya katakanlah sekolah dan akhir ya, kelas 3 SMA. Saya agak terlambat sekolah, tapi kemudian di sekolah itu ada seorang pembimbing yang sangat luar biasa, yaitu seorang yang bernama Priscilla Netilintang. Dia orang Tionghoa. Dia orang yang nggak tahu kerjanya apa waktu itu, tapi dia ke sekolah-sekolah ya. Dia seorang lulusan dari Sat Malang. Dia tidak menjadi pendeta di gereja, tapi dia ke sekolah. Apakah di sekolah ini ada orang Kristen? Saya di sekolah negeri di Jakarta, di SMP Negeri 65, dan saya di SMP Negeri 20. Dia orang yang setiap hari cari anak-anak di sekolah negeri yang tidak ada gurunya. Ditawarkan, kalau tidak ada guru saya mau jadi guru, nggak dibayar nggak apa-apa. Wah, di sekolah saya itu ada kurang lebih 40 anak dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMP. Wah, dia ke sekolah tuh bawa makanan ya, minuman, bagaimana menarik anak-anak itu untuk bisa dikumpulkan. Wah, saya termasuk yang dijaring. Saya dimuridkan dan saya saat itu dibimbing ya, kemudian dimengatakan ya, hidupmu ada di tangan Tuhan. Jadi waktu saya masih hidup liar ya kata, dan kadang-kadang ke gereja, dan orang ini orang yang ternyata bekerja secara sosial dan bahkan waktunya dengan digunakan bagaimana mencari anak-anak, dan dia mengampu kurang lebih 18 sekolah setiap minggu ya. Dia bagi hari ini untuk sekolah, dan bayangkan dia tidak menikah juga sampai sekarang. Dan kemudian ketika dia bimbing kami menjadi orang percaya dan bahkan hidupmu harus bertuhan dengan Kristus, waktu itu kami tidak pernah untuk menggoplay atau katakanlah merespon ya, tapi dia telaten sekali. Dia mengunjungi rumah saya, kos-kosan saya, dikasih makan atau pepes udang
Mas, ini ada lauk udang. Saya kadang-kadang, aduh, ini orang ini mau ngajak saya lagi dan sebagainya. Tapi lama-lama saya katakan, ini orang sungguh-sungguh. Dia bukan pendeta dan dia bukan seorang yang katakanlah digaji oleh siapapun, ya. Dan kemudian waktu saya dibimbing dia untuk menjadi orang Kristen, tanggal 4 Juni tahun 84 itu. Saya katakan hari itu hari yang sangat membahagiakan, bahkan dibimbing dan bahkan sampai akhirnya saya menjadi orang percaya yang melayani, dan kita melihat bahwa berbalik kita yang bertuhan Kristus, kita tidak salah pilih untuk hidup di dalam Dia, dan malah kita juga sebagai ranting-rantingnya. Kita akan terus berpokok pada Dia dalam segala keadaan, karena Dia adalah pokok anggur yang benar dan sumber pengharapan yang sejati. Nah, dunia boleh gonjang-ganjing, dunia boleh berubah dengan berbagai macam tantangan yang juga menghadang kita, membuat kita menderita, khawatir, bahkan dibuatnya juga tidak nyaman. Tetapi percayalah, iman kita yang berpusat pada Kristus itu, kita akan disanggupkan untuk melewati rintangan apapun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita cermati di teks ini menarik sekali. Saya menulis paling tidak ada 7 panggilan Tuhan Yesus ya kepada kita dengan menggunakan kata tinggal. Yang pertama ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ayat 4. Ayat 4b, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Lalu yang ayat 4c, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lalu ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Dan ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan ayat 7, jikalau firmanku tinggal di dalam aku. Nah, kata kunci dari teks ini ternyata kata tinggal itu sampai 7 kali, yang menandakan tekanan Yesus serius sekali. Aku ini sungguh pokok yang benar, dan kalau setiap ranting dan atau orang percaya menaruh harapan kepadaku, itu yang akan membuat kamu itu berbahagia. Saya katakan tadi bahwa tidak percuma kita bersusah payah bertuhankan Kristus, dan tidak percuma kita berlelah dan melayani, bahkan dengan waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh karya kita untuk Dia, karena kita berpusat pada Dia yang menjadi pusat pengharapan keselamatan yang kita harap, yang kita bersama harapkan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dari ketujuh penyataan ini Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang percaya terus tinggal di dalam Dia, dan bahkan mentaati firman-Nya, yang artinya orang tersebut memelihara hubungan yang baik dan sehat dengan Tuhan, sehingga doa akan diberkati, pengharapan kita akan diberkati pada waktunya. Saudara terkasih dalam Kristus, tentu kita semua sudah bersama-sama mengalami persekutuan Allah dengan saat teduh ya, waktu pagi, bahkan waktu malam mungkin ya, ada waktu bersama dengan Tuhan, renungan harian atau santapan harian yang bisa diklik di Google. Saya belajar Bapak Ibu saudara, waktu saya masih di Satya Wacana itu ada seorang Korea yang mengajari saya ya, bahwa jangan keluar rumah sebelum kamu berdoa, bahkan sebelum kamu baca firman Tuhan, dan sebelum kamu menyembah Allah. Wah, Bapak Ibu, rasanya tidak mudah ya. Kalau bangun pagi itu kita rasakan lebih mudah atau kadang-kadang atau sulit Bapak Ibu kalau bangun pagi. Apalagi tempatnya dingin, Salatiga itu ya. Bangun pagi ternyata sulit sekali. Ya maunya ya lipat tangan sebentar lagi ya, pantat selimut sebentar lagi ya, begitu kira-kira. Tapi orang Korea, dia yang ngajar saya, dia jam 4 pagi, wah udah berlutut karena saya duduk dengan dia. Nah waktu di Blora begitu, wah jam 4 pagi udah berlutut dia, menyanyi dan berdoa, mendoakan keluarganya, mendoakan
kontak-kontak PI kemarin ya, yang ada di Jiwono atau di Pati itu didoakan namanya, yang ketemu kemarin ya. Nanti suatu hari dan luar biasanya hari ini saya belajar ya, dan dari situ mulai saya belajar ternyata benar. Saat teduh ya, menyembah Allah sebelum keluar rumah. Sebelum keluar rumah itu penting. Nah, dari orang Korea punya pengalaman. Mengapa demikian? Di Blora itu dikatakan di peka sekali. Dia mengatakan di sini ada banyak santet dan banyak tenung. Kok tahu-taunya gitu loh? Kok bisa-bisanya? Jadi kalau sebelum keluar rumah kamu sudah berdoa dan sudah penyembahan dan sudah baca Biren dan nggak akan kena. Benar Bapak Ibu. Saya selama 2 tahun di Blora itu, rumah kami yang kami sewa di daerah Karangjong, Kecamatan Ngawen itu, kalau hari pagi itu di rumah di pintu depan itu ada beras kuning dan kembang. Ini apa ya? Dan juga di belakang gitu. Nah, saya tanya ini apa ya kepada masyarakat. Ini santet Pak, supaya jangan Bapak nggak betah di sini. Lah saya udah ngelewati berapa kali begitu. Lah saya sebagai orang yang nggak tahu apa ya, tak sapu, tak kasih ayam, saya beli ayam. Ayamnya gemuk-gemuk banget karena tiap hari makan beras santet itu. Wah itu, ini ayamnya gemuk-gemuk banget karena makan ini beras kuning itu. Ya ada secangkir lah itu kalau jebar belakang. Itu hampir tahu, saya nggak tahu. Nah ternyata saya baru tahu, wah gitu ya. Ini orang Korea lebih peka daripada saya. Benar. Selama itu sore hari Bapak Ibu, saya dipanggil oleh, ya setelah 2 tahun itu, oleh seorang yang bernama Mbah Abbas. Panggilnya saya masih muda, le, dengar Mbah loro kayak, ya. Lah saya masuk ke situ, ternyata sudah banyak orang, ya. Lah, wonten apa Mbah? Kuwi Mbah didongakno, Mbah loro lah, mau kayak dukune ngomong sing bisa menyembuhkan wong Kristen gitu. Wah, saya jadi bingung dengan teman saya. Nah, ini jadi ada benjolan di belakang cukup besar. Lah diteliti ya, ternyata itu tadinya akan dikirimkan ke tempat kami, tapi lupa, ternyata kena istrinya. Itu yang pesuruh itu. Lah kami berdua ya berdoakan sore hari. Nah, dia berjanji, "Le, engko nek mbae mari, aku tak melu Kristen." Lah, luar biasa, jadi tantangan besar waktu itu di daerah Ngawen. Benar, saya sore hari dengan teman saya, sudah berdoa ya, kira-kira besok sembuh atau enggak. Jam 9 pagi Mbah Kakung ini, "Le, engkau nang sawah ya, nggonku syukuran Mbah mari." Wah luar biasa di situ. Dan ngesuk aku nang gereja. Jadi dari Mbah dan cucu ke gereja. Dan ada waktu itu kurang lebih ya cukup banyak ya. Lalu setelah banyak itu ternyata di daerah Karangjong Ngawen itu ada kelompok baru. Kami dengan Pak Sairul Yahya itu ada persekutuan. Setelah banyak itu ternyata saya dipanggil di Polsek Ngawen, Kodim, dan kemudian di Koramil, di integrasi ya. Dan kemudian saya satu jam 7 pagi sampai jam 4 sore saya diintegrasi karena gara-gara ada yang kayak gini. Tapi kemudian luar biasa sekarang tempat itu menjadi gereja yang besar di daerah Ngawen. Gereja namanya bukan gereja tapi gereja Ekumeni. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar bahwa saat teduh bersama dengan Tuhan itu saat yang sangat indah. Dan ternyata benar, pokok anggur yang benar itu benar ada di tengah-tengah kita dan tinggal bersama dengan kita. Artinya apa Saudara? Bahwa hubungan kita yang sehat dengan Tuhan itu akan membuat kita diberkati dan doa kita dijawab. Dan bagaimana juga jiwa-jiwa itu boleh datang oleh karena apa? Kedekatan kita dengan Tuhan. Kita akan boleh mendekatkan juga orang lain kepada pokok anggur yang benar. Tetangga lingkar kita adalah juga bagian dari ladang Tuhan. Ladang Tuhan yang ada di tengah saudara sekalian. Banyak orang yang masih hidup berpokok pada dunia dan bahkan tanpa pengharapan. Saudara dan saya adalah alat di tangan Tuhan yang sudah diselamatkan. Kita punya tanggung jawab bagaimana dunia bahkan diterangi, bahkan gereja itu menjadi pengaruh dan berdampak. Ketika kita punya ikatan dan hubungan yang sehat dengan Allah. Nah, keadaan hati orang yang tinggal di dalam Kristus pasti menjadi nyata sebagai apa? Ketaatan pada firman Tuhan. Nah, lagi pula bahkan kepada kita Tuhan Yesus itu berjanji bahwa seruan kita didengarnya, dan Tuhan tidak akan berjanji, bahkan tidak pernah berjanji untuk apa? Mengabulkan sembarangan doa yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak tinggal dalam Dia.
Nah, dia berjanji untuk apa? Mengabulkan doa orang yang tinggal di dalam dia. Ayat 7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu apa saja yang baik dan apa saja yang berguna untuk kita tentunya. Nah, dia berjanji untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Orang-orang percaya yang tinggal di dalam dia memelihara hubungan yang baik dan sehat, tentu akan boleh mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan dia berjanji dan tidak pernah janjinya itu tertunda. Dan pasti akan tepat waktu untuk bagaimana kita boleh mengalaminya. Dan orang-orang yang bersekutu dengan Allah dia tahu. Dan orang yang juga berpokok pada Kristus dia tahu bahwa kita menyembah Allah yang benar, Allah yang maha suci dan Allah yang mulia. Maka saya mengatakan tidak sia-sia kita bertuhan dengan Kristus. Gereja boleh ada di tengah-tengah juga persekutuan yang ada, dan bahkan dalam kebersamaan kita di lingkup sinode GKJTU, bahkan juga GKJW dan GITJ dan GKJ, kita harus meyakini bahwa sampai hari ini kita masih bisa melayani selaku majelis, bahkan juga pelayan Tuhan lain dan jemaat, oleh karena anugerahnya yang luar biasa. Oleh karena apa? Gereja yang hidup dan masih ada, dan Tuhan tetapkan seperti gereja di tempat ini. Oleh karena apa? Kita berpokok pada pokok anggur yang benar. Kita hidup oleh karena mengarahkan hati kepada Kristus. Dan di hari ulang tahun yang ke-46 BMGJ ini, mari kita akan boleh bersama-sama dan bergandengan tangan dalam mewujudkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita bersyukur kita masih boleh mewujudkan gereja suku yang tetap juga ada, dan bahkan juga untuk mengejawantahkan bahasa Jawa, baik dalam pujian maupun dalam firman Allah. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, saya melakukan terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Banyumasan untuk Perjanjian Baru sudah rampung sejak tahun 2005. Dari tahun ini baru selesai, dari Injil sudah diterbitkan di Omset, dan saya bawa ada 10 kitab suci bahasa Banyumasan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang perlu bisa tak tinggal di sini ya sengaja. Dan saya ketua dari terjemahan Alkitab dalam bahasa Banyumasan, dan juga untuk pemuridan bahasa Banyumasan. Dan ternyata saudara, pendampingan terjemahan bahasa Alkitab Banyumasan ini didampingi dari Wycliffe Amerika dan Korea Selatan. Dan orang-orang Korea Selatan berusaha untuk bagaimana bisa berbahasa Banyumasan, bahkan bisa memenangkan orang-orang Banyumasan dalam siaran radio, traktat Banyumasan, muridan bahasa Banyumasan. Dan luar biasa saudara, siaran radio dalam bahasa Banyumasan telah memenangkan begitu banyak orang. Orang-orang di pinggiran boleh mengenal Kristus, dan kami memuridkan dan membaptis orang-orang yang ada di desa-desa di wilayah Banyumas, wilayah Cilacap, bahkan Bumiayu, bahkan juga wilayah daerah Brebes, bahkan di wilayah daerah Cilacap pesisir. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, bahwa ketika kita boleh belajar Alkitab yang menjanjikan berkat ya, tentu di sinode GKJTU dan GKJW, GITJ dan GKJ, kita berpegang pada firman Allah dan bersyukur kalau bahasa Jawa masih diberlakukan dan bahkan masih sering dikhotbahkan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu di GKJ ini, bahasa Jawa di hari Minggu yang keberapa? Tiap minggu Ibu? Terakhir ya, Puji Tuhan. Kami di Banyumas masih menggunakan setiap minggu pakai bahasa Banyumas, setiap minggu di ibadah yang kedua, hampir semua. Dan memang ada beberapa gereja yang menggunakan bahasa Banyumasan. Bahasa Banyumas ini dikhotbahkan dari pujiannya sampai khotbahnya. Silakan Bapak klik di Google ya, tanggal 16 ya Oktober ya, itu saya khotbah bahasa Banyumasan di YouTube ya. Itu menggunakan bahasa yang mungkin lucu, tapi kemudian ternyata orang Banyumas senang mendengar karena bahasanya sendiri. Maka saudara doakan juga terjemahan bahasa Banyumasan khususnya PL Perjanjian Lama yang kurang lebih akan makan 10 tahun. Ya, 2038 semua PLPB akan rampung. Bagaimana untuk menjangkau orang, mengenal pokok anggur benar, mengenal Kristus dan mengenal Dia yang beri pengharapan.
Dan marilah kita juga akan mengayuhkan langkah dengan penuh pengharapan dan semangat untuk semakin menghasilkan buah-buah yang matang dan buah-buah kehidupan bersama di lingkup BMGJ, untuk yang kita boleh jadi berkat, dampak, pengaruh bagi orang-orang sekitar kita. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara, saudara di tempat di mana saudara berada tinggal, kanan kiri kita, belakang kita, itu ladang Tuhan. Dan kita sudah mengenal Dia, sang pokok anggur yang benar, melalui sikap, perbuatan, ya, kepedulian. Bahkan langkah kita ternyata akan boleh berdampak. Karena kalau mereka menjadi orang percaya itu bukan oleh karena kita. Pekerjaan Roh Kuduslah yang akan boleh menuntun mereka untuk bagaimana mereka berani melangkah menjadi orang percaya. Di dalam ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah dikatakan Bapamu dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Selamat untuk terus melakukan karya Allah, dan selamat untuk terus bergandengan tangan dalam pelayanan karya penyelamatan Allah yang ditugaskan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai orang percaya, untuk setiap orang mengenal sang pokok anggur yang benar. Amin. Marilah kita berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama naikkan semangat kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa, sumber pengharapan kami dalam Kristus Yesus, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu hari ini. Engkau sudah memberkati kami dan mengarahkan kami bagaimana kami hidup, mengarahkan hidup pada sang pokok anggur benar, yaitu Kristus Yesus, sumber pengharapan kami, yang sudah rela mati tersalib, dan oleh karena pengorbanannya kami boleh menjadi anak-anak Allah dalam kebersamaan dan lingkup Sinode GKJTU dan lingkup Sinode GKJW, GTJ, dan GKJ. Kami sungguh bersama menyadari kami punya tugas panggilan yang mulia. Masa-masa kami boleh melakukan tugas ini tidak mudah. Ada banyak kendala yang harus kami hadapi. Dan dalam kebersamaan yang ada ini, kami sangat bersyukur kalau hari ini memberkati juga melalui juga HUT Sinode, juga HUT BMGJ yang ke-46 ini. Para pendeta dan atau hamba-hamba Tuhan, semua dituntut bagaimana untuk juga melayani di tempat yang berbeda, bahkan saling juga mengenal tempat pelayan yang di sinode masing-masing. Tuhan, kami saat ini mohon penyertaan-Mu di setiap langkah hidup kami. Biarlah Tuhan masa-masa sulit yang boleh kami hadapi dan sedang kami lewati, biarlah Tuhan Kau campur tangan dan pimpin kami. Dan biarlah hidup ini akan terus-menerus bersandar kepada-Mu di atas segala-galanya. Kami yakini bahwa tidak sia-sia kami percaya kepada Kristus,
pribadi yang sudah memberikan dirinya untuk manusia berdosa. Dan kami sungguh bersama-samanya dari Bapa di dalam Engkau saja pengharapan. Maka tolong kami sebagai warga jemaat di lingkup Sinode juga khususnya di GKJTU. Engkau akan berkati, Engkau akan terus menolong. Dan bahkan pelayanan di Sinode, tingkat Sinode bahkan klasis dan gereja-gereja di lingkup juga Sinode GKJTU ini. Engkau campur tangan. Berkati juga para juga pengurus di Sinode, bahkan tingkat klasis, bahkan majelis dan jemaat yang Tuhan percayakan. Karena kami ada oleh karena Engkau. Firman Tuhan mengatakan Engkau sudah memulai, Engkau juga yang akan meneruskan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dan bukti juga gereja ini ada sejak awal dan sampai hari ini masih ada, dan bahkan makin bertambah dengan jiwa-jiwa baru, baik kelahiran maupun juga pertobatan dewasa, menandakan bahwa tanggung jawab dan tugas majelis sangat mulia. Bila kami bersuka cita dipanggil untuk melayani dan terus melayani. Dan kami percaya setiap program pelayanan di GKJTU, khususnya di tempat ini, di Semarang 1, akan memberkati, menolong di akhir tahun, di mana tentu program gereja terus dikerjakan dan akan dikerjakan. Kemampuan dan hikmat yang daripada Tuhan ada pada pejabat gereja, majelis yang Tuhan percaya untuk melayani. Akan berkati generasi muda dari sekolah minggu, bahkan remaja pemuda, pada generasi penerus gereja, bahkan tunas-tunas gereja ke depan. Tuhan pegang hati mereka, tantangan zaman yang ada pada mereka, bahkan buat mereka tetap bagaimana bertuhankan Kristus sejak masa muda, dan bahkan hindarkan mereka dari berbagai macam tantangan, bahkan ajaran-ajaran palsu, bahkan ajakan-ajakan menyesatkan yang seringkali buat mereka juga seringkali bisa terpengaruh. Namun Tuhan pegang hati generasi muda di gereja ini menjadi orang-orang muda yang siap menyambut tantangan ke depan, menjadi pemimpin gereja di tempat ini. Memberkati Tuhan setiap langkah pelayanan yang ada di berbagai tempat di kota Semarang yang besar ini. Mereka tetap terus akan dalam perlindungan dan topangan Tuhan. Dan kami serahkan juga untuk Ibu Maryam Magdalena dan pelayanan bersama dengan majelis, bahkan memberkati, menolong dan pimpin dalam setiap langkah dan setiap hal terkait dengan tugas dan panggilan yang ada padanya. Bahkan memberkati semua langkah-langkah dalam karya Tuhan dan batin. Hari Tuhan kami percaya Engkau akan terus memimpin dan dalam kebersamaan yang ada dalam pelayanan dan tugas panggilan ini. Kami bersyukur hari ini ada di tengah-tengah warga jemaat di sini. Suatu kebahagiaan bahwa hal terkait dengan juga pemberitaan firman dan pertukaran firman ini. Kami sungguh menyerahkan hidup kami seutuhnya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang setia dan hidup. Bersama-sama kami berdoa. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, bukan hanya berupa harta benda, melainkan segenap hidup yang memuliakan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan kita.
bersyukur atas berkatnya, riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Tuhan, inilah persembahan kami, persembahan menurut kemampuan kami. Kami tahu Tuhan, bukan jumlah yang Kau menjadikan ukuran, namun dengan hati yang bersyukur penuh keikhlasan. Biarlah persembahan ini menjadikan kerajaan-Mu semakin diperlebar, diperluas, dan nama-Mu semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Dan saudara, kita akan bersama dari Kidung Jemaat kita bagi pengutusan dari 406 kita bersama nyanyikan bait pertama sampai yang keempat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Kami siap membuka hati bagi Tuhan. Bangkitlah dan pulihlah bersama Tuhan, dan tunjukkanlah perubahan yang baik dalam segala hal dengan berpegang teguh pada pengharapan Sang Pokok Anggur. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Bersama-sama terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin.
Amin.